Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sebelum kita mengawali hari-hari kita dengan melakukan aktivitas atau kegiatan kita setiap hari, mari kita terutama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari kitab 3 Yohanes. Surat 3 Yohanes adalah surat pendek dari Rasul Yohanes yang ditujukan kepada seorang yang bernama Gayus. Isinya terutama tentang dorongan bagi Gayus untuk tetap setia dan mendukung para misionaris dan pekerja gereja yang mengajarkan kebenaran. Yohanes memuji Gayus atas keramah tamahannya kepada saudara-saudara seiman yang berpergian dan mengkritik seorang pemimpin gereja yang bernama Diotrefes yang sombong dan menolak otoritas Yohanes. Surat ini menekankan pentingnya mendukung mereka yang melayani dalam kebenaran dan mencela perilaku egois serta arogan di dalam gereja. Baik, di dalam surat 3 Yohanes ini terdapat 3 poin yang kita pelajari dari sikap Gayus, yaitu pertama, tulus, kedua, lurus, ketiga, bagus. Pertama yaitu tulus. Yohanes memuji Gayus karena hidupnya yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Gayus hidup dalam integritas dan kesetiaan terhadap ajaran Kristus yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa Gayus memiliki hati yang tulus dan hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Gayus dengan jujur dan setia menjalani hidup dalam kebenaran. Tidak ada kepura-puraan atau ketidakjujuran di dalam hidupnya, karena ia benar-benar mengikuti firman Tuhan. Tulus berarti hidup yang transparan di hadapan sesama. Yohanes ingin langsung bertemu dengan Gayus, menunjukkan bahwa relasi mereka sangat baik. Gayus menjaga hubungan yang hangat dan penuh kasih dengan saudara-saudara seiman. Itu menunjukkan suatu sikap perhatian yang tulus terhadap sesama. Relasinya dengan Yohanes menunjukkan perhatian yang tulus dan kesediaannya untuk terlibat secara pribadi dengan orang lain. Sering sekali hal ini diperhadapkan kepada kita, bagaimana kita harus tulus, tidak pura-pura mengasihi orang lain. Dari Gayus kita belajar, apakah kita sudah tulus ketika kita menolong orang lain? Apakah kita sudah membangun relasi dengan tulus kepada lingkungan di mana kita tinggal? Mari kita refleksikan di dalam diri kita. Yang kedua ialah lurus. Gayus dikenal karena tindakannya yang penuh kasih, terutama dalam menerima dan membantu para pekerja Injil. Meskipun mereka adalah orang asing, sikap ini menunjukkan ketulusan hatinya dalam mengasihi dan melayani sesama, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang. Kasihnya Gayus adalah lurus tanpa berisyarat. Gayus tidak memperlakukan orang dengan pilih kasih. Kasihnya tulus ditunjukkan melalui tindakan yang lurus dan nyata, seperti membantu mereka yang melayani Tuhan. Ini mencerminkan kasih Kristus yang tidak memandang siapapun dan mengalir kepada semua orang. Berbeda dengan Diotrefes yang suka menonjolkan diri dan menolak otoritas, Gayus menunjukkan sikap yang rendah hati. Ia terbuka pada nasihat dari Yohanes dan tidak sombong dalam posisinya. Ini menunjukkan bahwa Gayus bukan hanya tulus dalam kasih, tetapi juga lurus dalam sikap hatinya, tidak mencari popularitas atau kekuasaan. Gayus tidak berusaha menonjolkan diri atau mengambil kendali seperti Diotrefes. Sikapnya yang rendah hati, mau mendengar nasihat, menunjukkan kejujuran dalam karakter, tidak mencari pengaruh pribadi, tetapi ingin melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, apakah saya dan saudara bisa lurus dalam tindakan kasih kepada saudara seiman, bahkan yang mungkin tidak saya kenal? Di sini kita belajar bahwa ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak pandang bulu.
Kita tidak melihat dia siapa, dari golongan apa, status sosialnya apa, latar belakangnya apa. Yang harus kita pelajari adalah, mari kita mengasihi orang dengan lurus tanpa melihat siapapun dia. Poin yang ketiga, yaitu bagus. Yohanes mengingatkan agar Gaius untuk meniru hal yang baik dan bukan yang jahat. Gaius sudah menjadi teladan dalam perbuatan baiknya. Sikapnya yang tulus dan lurus dan bagus dalam menjalani kehidupan iman membuatnya menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Gaius sudah dikenal sebagai pribadi yang tulus dan lurus, hidup sesuai dengan kebenaran dan menunjukkan kasih dalam tindakan. Sikap ini membuatnya menjadi teladan yang bagus bagi saudara seiman maupun bagus bagi orang lain yang mengamati hidupnya. Apakah saya dan saudara sudah bagus bagi orang lain? Apakah hal ini menghimbau kita agar hidup kita bagus di hadapan orang lain? Bagaimana karakter kita menjadi cermin bagi orang lain? Bagaimana orang lain dapat melihat Yesus Kristus di dalam diri kita melalui sikap kita yang bagus. Dari 3 poin ini, teladan yang diberikan Gaius, yaitu sikap tulus, lurus, dan bagus, terlihat jelas di dalam surat 3 Yohanes. Ia hidup dalam kebenaran, menunjukkan kasih yang nyata, rendah hati, menjadi teladan yang baik, dan menjaga relasi yang erat dengan saudara seiman. Gaius adalah contoh orang percaya yang memiliki hati yang murni, tindakannya yang benar, kehidupannya memuliakan Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita meneladani sikap Gaius yang hidupnya sehari-hari dengan sikap yang tulus, lurus, dan bagus. Penuh kasih kepada sesama, terlebih khusus kepada Tuhan. Bagaimana wujud dari kasih Tuhan kepada kita aplikasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian renungan singkat di pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat memberkati kita dan mengajak kita untuk hidup tulus, lurus, dan bagus. Seperti halnya Gaius yang sudah menjadi contoh buat kita. Terima kasih, Shalom.